warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdurrahman Izat. Saya Nenek Sarifah Saya Ilham Maulana Gani. akan menjelaskan tentang kewajiban orang mukallaf dan mengetahui biografi Nabi Muhammad dan keluarganya. Kitab Aqidatul Awam 29 sampai 41. Khotimatun bidi kribatil wajibi mimma ala mukallafi min wajibi Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuzila. Jadi bait ke-29 ini menjelaskan bahwa setiap muslim yang sudah balik dan berakal wajib mengetahui dasar-dasar akidah. Setelah mengenal Allah dan sifat-sifatnya, seseorang muslim juga wajib mengenal Rasulullah SAW. Dalam kitab Jalalaul Afham dijelaskan bahwasannya mengenal Nabi bukan hanya mengetahui nama beliau, tetapi juga mencintai, menghormati, dan mengikuti ajarannya. Karena itu, mempelajari Nabi Muhammad SAW adalah termasuk bagian penting dari kesempurnaan iman. Lanjut untuk bait ke-30. Bait ke-30 itu menerangkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu diutus Allah untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab. Beliau membawa rahmat, kasih sayang, dan petunjuk agar manusia hidup dengan benar. Di dalam kitab Jalalaul Afham dijelaskan juga bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah manusia paling mulia dan menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada umat manusia. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk mencintai Nabi, memperbanyak sholawat, dan meneladani akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Abdullahi Abdul Muthalib wa Hasimun Abdul Manafin Yatasib wa umuhu Aminatus Zuriyah Ado Ashu Halimatu Sa'liyah Maulidu bi Makkatal Aminah wafatuhu bi Thaibatal Madinah atama qoblal wahi arba'ina wa umruhu qad jawajas sitina wa sab'atun auladuhu faminhumu salah satu minat duhuris tafhamu. Arti dari bait 31 ayah andanya ialah Abdullah bin Abdul Muthalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf yang berhubungan nasab. Nah, nasab Nabi Muhammad itu dari pihak ayah dan ibu. Mengenai nasab dari pihak ayah ditegaskan bahwa ayah Nabi bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan silsilahnya terus naik hingga Hashim bin Abdul Manaf. Arti dari bait 32 itu, manakala bundanya ialah Aminah dari suku Zuhrah, baginda disusui oleh Halimah dari suku Sa'ad. Nasab dari ibunya itu sementara itu nasab dari pihak ibu adalah Aminah binti Wahb bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Titik pertemuan nasab ayah dan ibu Nabi berada pada Kilab bin Murrah, kakek ketujuh Nabi dari kedua sisi. Arti dari bait ke-33 itu, tempat kelahirannya ialah di Mekah yang aman, dan baginda wafatnya di Thaibah, Madinah Al-Munawwarah. Kelahiran dan wafat Nabi Muhammad SAW. Tentang kelahiran dan wafat, bait ini dengan tegas menyatakan bahwa Nabi lahir di Mekah Al-Aminah, Makkah yang aman, dan wafatnya di Thaibah Al-Madinah, Madinah yang baik. Dari syarah diketahui bahwa kelahiran tepat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Bait ke-34 yang artinya, sebelum turun wahyu, Nabi Muhammad SAW telah sempurna berumur 40 tahun dan usia beliau 60 tahun lebih. Penjelasannya itu yaitu kenabian dan umur Rasulullah SAW. Mengenai usia dan awal kenabian, bait menjelaskan bahwa Nabi telah sempurna berusia 40 tahun sebelum wahyu turun, dan usia beliau wafatnya melebihi 60 tahun. Dari gambar keempat dan kelima itu diperoleh rincian bahwa wahyu
pertama kali turun pada usia 40 Komariah dan tempatnya itu pada 17 Ramadan saat beliau sedang berada di Gua Hiro. Ini terjadi pada 6 Agustus 610 Masehi. Bait ke-35 itu yang artinya perlu kita pahami bahwa putera dan puteri baginda seramai 3 orang daripada mereka ialah lelaki, putra dan putri Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qasimu Abdullahi wa thayyibu wa thayyibun bizani zayulakabu atahu Ibrahimu min sariyas wa umuhu Mariyatul Qibtiyas wa gohiro Ibrahimani Khadijah Qasimu wahad bihim walija wa arba'un minal itasitus karu ridwanu robbilil jami'i yuskaru Fatimah Zarohu Baluhu Ali Wabnahu Masjid Dolifan Jali Fazainabu Waba Zaharu Kuyaj Wa Ummu Sami Zakat Radiyaj. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman Ezat. Di sini saya akan menjelaskan materi Aqidatul Awam bait ke-36 sampai 41 menurut kitab Jalalul Afham. Yang pertama yaitu bait ke-36. Bait ke-36 yaitu menjelaskan bahwa putra Rasulullah SAW yaitu Qasim dan Abdullah. Dalam kitab Jalalul Afham, Abdullah diberikan gelar At-Thayyib dan At-Thahir karena kesucian dan kemuliaannya. Wafatnya putra-putra Nabi saat masih kecil menjadi tantangan kesabaran Rasulullah SAW dalam menghadapi ujian hidupnya. Selanjutnya yaitu bait ke-37. Bait ke-37 yaitu menjelaskan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim yaitu putra Rasulullah SAW. Dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah, menurut Jalul Afham, Maria dimuliakan Allah meskipun berasal dari kalangan hamba sahaya. Hal ini menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang dalam Islam tidak dilihat dari keturunan atau status sosial, tetapi dari kehormatan yang Allah berikan. Selanjutnya itu bait ke-38. Bait ke-38 menjelaskan bahwa 6 anak Rasulullah SAW selain Ibrahim lahir dari Sayyidah Khadijah. Dalam Jalalul Afham menjelaskan bahwa hal ini menunjukkan kemuliaan Sayyidah Khadijah sebagai ibu keluarga Nabi. Umat Islam juga diajarkan untuk mencintai Ahlul Bait sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu bait ke-39 menjelaskan 4 putri Rasulullah SAW yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Menurut Jalul Afham, umat Islam dianjurkan mendoakan dan menghormati keluarga Nabi karena hal tersebut termasuk adab kepada Rasulullah SAW. Yang selanjutnya yaitu bait ke-40. Bait ke-40 yaitu menjelaskan Fatimah, Zahra, Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain. Dalam Jalul Afham disebutkan bahwa Hasan dan Husain memiliki kedudukan tinggi sebagai cucu Rasulullah SAW dan dikenal sebagai pemimpin pemuda surga. Mereka menjadi teladan dan kesabaran. Mereka menjadi teladan dalam keberanian, kesabaran, dan ketakwaan. Yang terakhir yaitu bait ke-41 yaitu menjelaskan putri-putri Rasulullah SAW sebagai wanita yang suci dan diridhoi Allah. Menurut Jalul Afham, mereka memiliki akhlak yang mulia, sabar dalam ujian, dan teguh dalam iman sehingga layak menjadikan teladan bagi umat Islam. Kesimpulannya dari penjelasan ini yaitu menurut Jalul Afham bait ke-36-41, Aqidatul Awam mengajarkan bahwa kemuliaan keluarga Rasulullah SAW serta pentingnya mencintai, menghormati, dan meneladani akhlak Ahlul Bait dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin itu sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3. Oke, mungkin itu sekian yang saya sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.